Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nadifah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Langsung saja yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Ahmad Humaidi selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Inzah selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Desain Pengajaran Pendidikan Agama Islam. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi yang mengenai Kaldik dan RPE, kalender pendidikan dan pekan efektif, rencana pekan efektif. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kalender pendidikan dan RPE tersebut karena untuk memenuhi tugas UTS kami dalam mata kuliah Perencanaan dan Desain Pengajaran Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja di sini kami membuat peta konsep yang berisi materi terkait kalender pendidikan dan RPE, yang mana di situ ada penjelasan terkait Kaldik dan RPE tersebut, di mana Kaldik atau kalender pendidikan yaitu peraturan waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ajaran. Kaldik mencakup permulaan tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Jadi definisi dari Kaldik itu sendiri, Kaldik singkatan dari kalender pendidikan, yang mana definisinya adalah pengaturan waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ajaran. Dan kalender pendidikan ini mencakup permulaan tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif belajar, dan hari libur. Jadi Kaldik ini biasanya sering dipakai atau dipakai oleh pihak pendidikan, di mana di dalamnya itu mengenai permulaan tahun ajaran baru, pembelajaran efektif, minggu efektif, dan hari libur. Di situ sudah tertera dalam kalender pendidikan tersebut. Berikutnya adalah fungsi kalender pendidikan atau fungsi Kaldik. Fungsi kalender pendidikan yaitu pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi, kalender pendidikan di sini mempunyai fungsi tersendiri, yaitu untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi, dibuatnya kalender pendidikan di sini agar supaya tertata apa saja yang akan diselenggarakan di pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang mencakup dalam kalender pendidikan atau komponen yang berada pada Kaldik. Apa saja komponen-komponen yang berada pada kalender pendidikan? Komponen-komponen yang berada pada kalender pendidikan yaitu meliputi permulaan waktu pelajaran, pengaturan waktu pelajaran, dan pengaturan waktu libur. Jadi, pada Kaldik ini mempunyai 3 komponen, yaitu permulaan waktu pelajaran, pengaturan waktu pelajaran, dan pengaturan waktu libur. Jadi di Kaldik itu ada komponen tersendiri. Dari 3 komponen tersebut, maka kalender pendidikan bisa terpenuhi sesuai dengan yang sudah tercakup apa saja yang harus diatur sehingga pembelajaran di sekolah bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Selanjutnya yaitu alokasi waktu yang ada pada kalender pendidikan. Ada berapa alokasi waktu yang ada pada kaldik tersebut? Yaitu alokasi waktu yang ada pada kalender pendidikan meliputi minggu efektif belajar, jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum atau nasional, hari libur khusus, dan kegiatan khusus sekolah atau madrasah tersebut. Jadi alokasi waktu yang berada pada kalender pendidikan itu ada 8. Yang pertama, minggu efektif belajar, jeda tengah semester bisa dikatakan libur. Berikutnya jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum atau nasional, hari libur khusus, dan kegiatan khusus sekolah tersebut. Berikutnya adalah materi terkait RPE, singkatan dari rencana pekan efektif. Apa definisi dari RPE tersebut? Yaitu hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Untuk menyusun RPE tersebut harus dilihat dan diperhatikan melalui kalender pendidikan. Mengapa demikian? Karena kalender pendidikan tersebut menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Jadi pengertian dari RPE yaitu hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Dan untuk menyusun RPE harus melihat, harus memperhatikan kalender akademik yang sedang berlangsung pada pendidikan tersebut. Mengapa demikian? Karena supaya mudah untuk menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif yang ada pada pendidikan tersebut. Berikutnya yaitu cara menghitung pekan efektif untuk lebih mudah. Bagaimana cara menghitung pekan efektif supaya kita mengetahui pekan efektif? Yaitu sebaiknya kita menentukan terlebih dahulu jumlah hitungan hari efektifnya. Jadi kita jumlah semua hari efektifnya dalam satu semester tersebut. Jadi ketika kita agar mudah untuk menghitung pekan efektif, yaitu kita terutama awalnya kita menentukan terlebih dahulu, hitung terlebih dahulu jumlah hitungan hari-hari efektifnya. Jadi setelah menghitung jumlah hitungan hari efektifnya, baru kita akan mengetahuinya. Di RPE juga terdapat pekan tidak efektif. Apa itu pekan tidak efektif? Pekan tidak efektif adalah banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan tetapi tidak dapat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran atau tatap muka terstruktur dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan materi pembelajaran di kelas. Jadi arti pekan tidak efektif yang berada pada RPE yaitu banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan tetapi pekan tersebut tidak dapat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan tatap muka terstruktur dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan materi pembelajaran di kelas. Jadi pekan tidak efektif itu sama halnya dengan hari libur. Untuk kegiatan pembelajaran atau tatap muka di kelas tidak efisien, tidak terstruktur seperti itu. Kembali di awal tadi, bagaimana cara menjumlah banyaknya pekan efektif, yaitu jumlah semua pekannya dijumlah terlebih dahulu. Setelah itu dikurangi jumlah pekan tidak efektif, maka akan ketahui berapa banyak jumlah pekan efektifnya di situ. Dan yang terakhir ialah komponen dalam distribusi alokasi waktu mencakup kegiatan sekolah sebagai berikut, yaitu tatap muka, ulangan harian, UTS, UAS, dan remedi. Jadi komponen dalam distribusi alokasi waktu itu ada 5 komponen. Yang pertama tatap muka, yang kedua ulangan harian, yang ketiga UTS, yang keempat UAS, dan yang kelima remedi.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit tentang materi kalender pendidikan dan rencana pekan efektif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.